Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorry. Ada technical problem. Gimana suara udah masuk belum? Gue cek dulu ya. Suara apakah masuk? Cek suara 3. Lina Fitra, apakah suara saya masuk? Cek 1. Masuk nggak suaranya? Cek suara 3. Lina Fitra, apakah suara saya masuk? Cek 1. Masuk ya? Tapi kok agak bising ya? Bentar, coba saya pakai. Masuk nggak suaranya? Cek suara 3. Lina Fitra, apakah suara saya masuk? Cek 1. Masuk ya? Entah kenapa saya kok live ini problem terus kameranya. Coba saya pakai. Masuk nggak suaranya? Cek suara 3. Lina Fitra, apakah suara saya masuk? Cek 1. Masuk ya? Cek, kau ini masuk nggak suara? Cek baby, cek 1 2 3. Cek baby, cek. Cek, kau ini masuk nggak suara? Cek baby, cek 1 2 3. Ya. Oh, feedback kayaknya. Oke, kita mulai. Bapak Ibu sekalian, coba tolong tulis di kolom komen terlebih dahulu apakah Anda mendengar suara saya. Kalau enggak, berarti memang ini ada technical problem sehingga saya harus dari tadi jam 8 udah ngotak-ngatik sebenarnya. Sudah ngotak-ngatik tapi ternyata tidak bisa live. Oke. Love. Masuk ya, guys. Oh, oke. Oh, jelas, Dok. Oke, dengar. Oke, sip. Kita mulai. Soalnya kok ini di iPhone saya tidak terlihat komentarnya. Oh ya, baru masuk. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Suara jelas ya. Masih memberikan kita kesehatan, masih memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat ya, nikmat merasakan bisa berkomunikasi di Facebook Live malam hari ini. Dan salawat dan salam kepada junjungan besar kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebentar, saya baru ingat saya belum merekamnya. Biasa untuk podcast ya. Sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya Bapak Ibu sekalian. Semoga teman-teman semua masih diberikan nikmat iman, nikmat sehat ya. Dan sekarang ini nikmat sehat adalah nikmat yang amat sangat mahal karena lagi wabah COVID Corona. Ya, mudah-mudahan kita semua bisa diberikan kesehatan, senantiasa menjaga imunitas tubuh. Dan malam hari ini kita masih bisa diberikan kesempatan untuk belajar bersama saya, Andika, your amazing mentor. Ya, bapaknya anak-anak. Mudah-mudahan ini jadi amal jariah buat kita semua. Oke, siapa di antara teman-teman yang sudah mulai bosan working from home? Angkat-angkatan saya. Oke, semoga tidak bosan. Bahkan siapa di antara teman-teman yang mulai makin, ternyata enak juga ya working from home. Atau ada nggak di antara teman-teman di sini para KT-planers yang memang tidak bisa working from home karena suatu lain hal, ya harus tetap mencari rezeki, menjemput rezekinya di luaran sana. Ya harus kembali ke kantor, harus jualan dagang. Angkat tangan, katakan saya. Whatever it is, apapun itu teman-teman, semoga Allah Subhanahu wa taala tetap menjaga kesehatan, tetap menjaga teman-teman dari penyakit yang tidak kita inginkan ya. Artinya kita harus benar-benar melakukan protokoler, harus melakukan protokoler sehat. Kalau keluar pakai masker, bawa
bawa strong acidic water, and then kalau saya juga di tas itu bawa sabun cair, sehingga ketemu ada air saya selalu senantiasa cuci tangan sesering mungkin. Pakai strong kanggeng juga bagus banget. Kenapa? Karena dinding si COVID virus itu kan terbuat dari lemak ya, dan kenapa harus pakai cuci tangan? Karena sabun itu adalah alkali itu akan menghancurkan dinding lemaknya si dinding virus, sehingga RNA-nya gitu ya, genetic insight-nya itu akan keluar, pecah, hancurlah virus tersebut. Dan sabun adalah alkali, dan kita punya strong kanggeng yang super alkali. Artinya memang sebenarnya kalau apa ya, di literatur kalau kita mau menyembuhkan yang jerawat jadi tidak jerawatan, atau mau cuci muka, yang paling bagus adalah memang cuci mukanya pakai strong kanggeng ya, baru strong acidic water, baru di maintenance pakai beauty water. That's the perfect rituals ya. Strong kanggeng dulu, kasih strong acid, lalu kasih beauty water ya. Dan sekarang kita bicara apa namanya, COVID virus ya, makin masuk akal, makin terjawab bahwa strong kanggeng begitu dahsyat ya. Ini suara masuk ya, tolong dong kasih love, komen, apa namanya, jempolnya supaya saya bisa mengecek apakah teman-teman mengikuti atau tidak. Takutnya jangan-jangan saya pakai earphone, suara saya nggak masuk. Yes guys, malam hari ini kita akan bahas bagaimana teman-teman bisa produktif, bagaimana teman-teman bisa tetap produktif walaupun teman-teman di rumah. Karena ini bisa menjadi sebuah jebakan, ini bisa menjadi sebuah jebakan Batman ya, menjadi sebuah ya jebakan yang mana banyak orang yang akhirnya di rumah malah jadi kaum rebahan ya, terjebak dengan banyaknya waktu luang, terjebak dengan banyaknya apa ya nggak terbiasa ada di rumah, terus akhirnya waktu-waktu yang di rumah malah tidak menghasilkan apapun, malah akhirnya Anda stuck, malah akhirnya syukur-syukur ya Anda bisa menghasilkan, tapi yang na'udzubillah min dzalik karena malah terjadi sebuah frustrasi, bahkan depresi. Ini materi saya kapan ya, kemarin kalau nggak salah, itu menjadi masalah ya. Dan malam hari ini setengah jam ke depan insya Allah kita akan bahas bagaimana supaya teman-teman bisa tetap memiliki sebuah produktivitas walaupun teman-teman ada di rumah ya. Ini kok saya nggak bisa ngeliat komennya ya guys. Oke, biarin dah, saya anggap kalian bisa nulis komen. Takutnya kalau ditanya jawab saya nggak bisa menjawabnya. Oke, nah pertama kita akan bahas dulu sebenarnya apa sih definisi produktif ya. Ayo, siapa yang tahu definisi produktif? Tulis di kolom komen. Definisi produktif. Oh, ini baru lihat nih ya. Tulang bawang hadir, Palembang hadir. Mas Suji, alhamdulillah. Saya besok ke Lampung nih pagi-pagi. Ada sesuatu yang harus saya urus. Oke, siapa yang tahu definisi produktif? Tulis di kolom komen. Bedanya apa sih sibuk dan produktif? Ya. Banyak orang di luar sana mengatakan di video-video motivasi, nggak salah sih ya, para trainer, coaches, motivator, leader, nggak salah, ini sesuatu yang benar. Cuman kenapa banyak orang yang berjuang ya, hustle ya, berjuang hingga titik darah penghabisan, tapi mereka nggak pernah sukses, tapi mereka nggak pernah berubah kehidupannya, tapi mereka tidak pernah mewujudkan impiannya. Kenapa? Ya, karena mereka hanya sekedar berjuang, karena mereka hanya sekedar hustling itu kasar katanya hustle ya, berjuang, grind, benar-benar ya maju terus pantang mundur gitu ya. Nah, ternyata semangat berjuang saja, semangat bekerja keras saja itu tidak cukup guys ya, apalagi sekarang kita working from home lah katakan ya. Kebanyakan dari kita adalah sudah mulai membatasi gerak-gerik kita, membatasi aktivitas kita. Sekarang mungkin banyak yang ada di rumah, kita seringkali terjebak dengan banyaknya waktu luang sehingga kita tidak menjadi produktif. Nah, ternyata beda sekali antara sibuk dan produktif. Banyak orang yang terlihat, wow, udah pagi-pagi ini aktivitasnya sudah mulai ya. Pokoknya kalau bahasa saya P17, pergi pagi, pulang petang, penghasilan pas-pasan, potong pajak, potong penghasilan, pegel-pegel, pijit-pijit, pantat, peot-peot, perikitiu. Pokoknya terlihat sibuk, tapi nggak kemana-mana. Ini masalahnya.
Ya, karena sekali lagi sibuk berjuang mati-matian itu tidak berarti Anda bisa merubah kehidupan Anda. Nah, malam hari ini live Facebook video, kalau Anda juga dengar nanti di podcast, saya bikin podcastnya ini menginginkan supaya teman-teman bisa memiliki sebuah kehidupan yang jauh lebih luar biasa dari sebelumnya. Setuju apa setuju banget? Setuju. Artinya teman-teman jangan hanya terjebak, jangan hanya terpenjara dalam konteks kayak kalau sibuk itu bangga, kalau kita punya banyak kerjaan itu bahagia. Oke, bahagia harus, tapi kebanyakan dari kita ya bangga dengan kesibukan kita, padahal sibuk belum tentu produktif. Nah, lalu apa produktivitas itu? Lalu apa sih definisi produktif? Yang paling gampang dari sekian banyak definisi produktif, saya nonton di video-video YouTube dari para mentor-mentor saya dan seterusnya. Intinya produktif itu gini. You melakukan minimum effort. Jadi dengan minimum effort, dengan usaha yang kecil, but you can produce maximum result. Anda memiliki, Anda berjuang sedikit, ya, tanda kutip gitu ya. Bukan cuma leha-leha ngapa-ngapain duit banyak, ya itu jagain lilin gitu ya, pakai babi ngepet. Nggak boleh ya. Nah, intinya dengan minimum effort, dengan usaha yang minimal, teman-teman bisa menghasilkan maximum result. Jadi poinnya adalah teman-teman result oriented. Result itu adalah hasil. Jadi kata kuncinya ada di hasil. Ya, masih mengikuti ya. Tolong kasih jempol, tolong kasih loves. Ya, di-share juga mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Ini menjadi amal jariah buat kita semua. Jadi, kata kuncinya adalah result oriented. Anda berfokus, Anda berorientasi pada result. Kebanyakan orang di luaran sana, bukan teman-teman nih, kebanyakan orang di luaran sana itu hanya bekerja, ya hanya killing time. Bukan hanya killing time, hanya agar menggugurkan kewajiban. Yes, pokoknya supaya gue gak makan gaji buta, pokoknya gue ya harus bekerja karena ya ini amanah. Tapi ya sekedar amanah, pokoknya gue gak dipecat, pokoknya ini menjadi problem, menjadi masalah guys. Ya, kalau kita punya mindset seperti itu, ini menjadi sebuah problem karena kita tidak akan pernah menghasilkan hasil yang luar biasa. Padahal kalau you pengen kaya, kalau you pengen sukses, kalau teman-teman pengen punya kehidupan yang luar biasa, Anda harus, gampangnya gini, Anda harus mau punya skill itu apa bahasa Indonesia? Keterampilan di mana Anda dibayar karena your result, your performance, your penampilan. Performa itu apa ya? Kerja Anda, skill Anda, keterampilan Anda menghasilkan sebuah hasil. Dan Anda dibayar karena hasil yang Anda bisa deliver, yang bisa Anda berikan kepada orang-orang yang memang membutuhkan itu. Ya, dan kalau kita bicara produktivitas, minimum effort dan maximum result. Coba tangannya semua ya, saya tidak melihat Anda, tapi sebenarnya saya bisa merasakan Anda berpartisipasi atau tidak. Oke, sekarang tangan kanannya semua di sini, tangan kanannya ya. Tangan kanan semua taruh di bawah sini. Ya, di bawah ya, taruh. Minimum effort dan maximum result. Ya, coba tangan kiri di atas. Minimum effort, maximum result. Nah, kalau teman-teman ingin minimum effort, maximum result, ini tengah-tengahnya, ini ada sesuatu yang kita butuhkan untuk kita isi. Namanya leverage, namanya daya ungkit. Kalau teman-teman gak punya daya ungkit, sampai kapanpun Anda tidak akan pernah kerja cerdas. Anda hanya terus kerja keras, hustling, berjuang, tapi teman-teman tidak pernah punya hasil, result yang membanggakan, yang membahagiakan, yang memang itu bisa dibayar mahal oleh market Anda. Nah, sekarang betapa beruntungnya, ini saya belum bicara, judulnya kan tetap produktif walaupun di rumah ya. Saya belum bicara tentang dalam rumahnya nih, saya bicara yang di luar dulu nih. Karena kalau yang di luar aja teman-teman gak ngerti konsepnya, yang apalagi dalam rumah, akhirnya kita yang ngelihat TV, ngelihat gadget, ngelihat ini, karena gak ada bos, gak ada apa, ini menjadi sangat berbahaya jebakannya. Ya, begitu buka Facebook, begitu buka Instagram, ya Anda akhirnya keterusan gitu. Nah, ini menjadi bahaya. Nah, sekarang kita bicara Anda masih belum working from home lah, working keluar rumah gitu ya. Nah, selama Anda belum punya yang namanya leverage atau daya ungkit, ini akan menjadi amat sangat berat untuk teman-teman bisa minimum effort, maximum result.
Kenapa? Karena Anda hanya akan terus terjerembab dalam sebuah rat race, dalam sebuah balapan tikus gitu ya, lingkaran setan tanda kutip. Ya Anda akan kerja keras terus selamanya. Pertanyaannya sampai kapan? Betapa beruntungnya teman-teman hari ini ada di komunitas Amazing True Health. Betapa beruntungnya teman-teman ini, alhamdulillah, puji Tuhan gitu ya teman-teman, puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Teman-teman berada di bisnis Kanggeng Water gitu. Ini adalah sebuah leverage, ini adalah sebuah daya ungkit di mana teman-teman bisa minimum effort, maximum result. Kebayang nggak? Ya, sekarang gampangnya kan begini. Anda nggak perlu pusing produksi, Anda nggak perlu punya kantor, teman-teman nggak perlu punya service center, teman-teman nggak perlu ngerti financing, HRD, nggak ngerti accounting, nggak ngerti ya. Saya juga nggak ngerti detail hal seperti itu, hanya ngerti sebagian besar seperti apa. Saya perlu mengerti saja tentang jualan saja. Saya hanya butuh ngerti tentang dunia sales and marketingnya saja. Ya, begitu teman-teman bisa jualan, ya teman-teman yang lain di staff Enagic itu akan menyelesaikan sisanya. Nah, itu adalah leverage. Itulah kenapa dalam waktu 1-3 tahun, dalam waktu 1-5 tahun, itu kan cepat hitungannya, teman-teman bisa punya penghasilan yang amat sangat luar biasa gitu. Ya, bukan hanya saya, tapi banyak sekali teman-teman yang sekarang juga sedang nonton video ini ya, yang sudah merasakan bagaimana kehidupan teman-teman berubah dari sebelum ketemu Kanggeng Water, sekarang sudah bisa jual banyak mesin misalnya, itu pasti kehidupannya luar biasa. Minimal sehat aja itu sudah menjadi sebuah leverage loh. Ya, nah jadi untuk teman-teman bisa menghasilkan sebuah produktivitas tinggi, teman-teman butuh sebuah leverage atau daya ungkit. Nah, sekarang kondisinya adalah kita harus working from home, kita harus stay at home, dan ya bisa dibilang budayanya sekarang, tanda kutip budaya, bukan budaya ya, behavior yang dipaksakan oleh pemerintah, Anda sebisa mungkin working from home. Nah, yang sangat dikhawatirkan adalah Anda akhirnya wasting your time, Anda buang-buang waktu Anda dan tidak menghasilkan apapun. Sehingga catat, nah ini poin-poin masuk ke dalam materi intinya. Bagaimana caranya supaya teman-teman bisa tetap produktif, tetap menghasilkan, tetap fokus terhadap hasil atau result oriented walaupun teman-teman di rumah. Dan yuk deh mulai sekarang teman-teman catat ya, tulis di kolom komen juga boleh, atau catat di, kalau saya senantiasa belajar, saya punya buku catatan seperti itu ya, isinya catatan semua. Saya nonton YouTube, saya lari pagi, dengerin podcast, saya dapat info, dapat ilmu, saya langsung tulis di buku notes. So sebaiknya Anda tulis juga di buku notes ya. So yang pertama Anda sekali lagi Anda harus punya namanya goals. Anda harus punya apa namanya? Goals. Kebanyakan dari kita itu nggak punya goals, makanya mau teman-teman di rumah kek, mau teman-teman di luar kek, akhirnya teman-teman nggak jelas ya Anda melakukan apa di rumah. Saya kebayang ya. Jadi apalagi Anda working from home, goalsnya harus makin jelas. Karena kalau kita bicara Anda ke kantor, kalau Anda kita bicara kerja di kantor, Anda punya bos, Anda punya teman yang mengingatkan teman-teman, Anda punya atasan, Anda punya kompetitor, punya ya istilah kata kalau kita bicara politik kantor gitu ya, Anda bisa disalib ya oleh pesaing Anda misalnya. Ya, Anda nggak punya goals pun Anda harus kerja keras kalau itu bicara pada tataran kantor. Nah sekarang kalau di rumah Anda nggak punya goals, ini sangat bahaya. Ya, jadi teman-teman yang pertama, kalau teman-teman memang benar-benar ingin produktif, teman-teman harus punya goals, teman-teman harus punya tujuan apa yang ingin Anda wujudkan selama working from home. Jadi bayangi. Nah, saran saya, terutama ketika Anda working from home, karena kalau saya sih sebenarnya secara pribadi memang ya tidak pernah ngantor gitu kan, dan sudah terbiasa dengan working from home. Saya pengen menyampaikan ke teman-teman ini, banyak sekali orang-orang yang akhirnya tidak produktif karena nggak ngerti ini. Nah, ada minimal 4 area goals yang teman-teman harus bikin ketika teman-teman working from home. Ya, yang pertama catat adalah your financial area. Jadi area keuangan teman-teman.
Ya, nah sekarang teman-teman kita kan nggak tahu nih sekarang apakah sampai 19 April kah, sampai 29 Mei, ya you know lah Indonesia ya, mudah-mudahan sih COVID-19-nya bisa segera hilang. Tapi kok ternyata ini lama, nah ini kita nggak pernah tahu nih. Ternyata mungkin 3 bulan ke depan, ternyata 6 bulan ke depan, ya semoga tidak, tapi we never know. Ya jangan-jangan COVID-19 belum kelar, nauzubillah COVID-20 keluar gitu kan. Ya COVID-21 udah muncul lagi di luar lagi misalnya gitu. Nah kita juga nggak pengen. Tapi kalau teman-teman bisa menjadi pribadi yang produktif, Anda masuk ke dalam gua gitu kan, masuk ke dalam rumah, masuk ke dalam tempat yang dimana Anda bisa melahirkan versi terbaik dari diri Anda sendiri. Saya makanya sangat-sangat menikmati. Saya tuh tidur jam 12 malam terus guys. Ya karena tadi banyak belajar, akhirnya sekarang saya banyak, karena saya punya goals. Ya kita bahas lah ya, action plan-nya seperti apa. So yang pertama adalah financial goals. Teman-teman harus punya goals. Teman-teman harus punya, misalnya dalam working from katakan 3 bulan ini deh. Ya sekarang teman-teman kan banyak gaji dipotong misalnya ya, dirumahkan gitu kan. THR juga mungkin nggak ada. Ya mungkin ya semoga tidak akan terjadi gelombang PHK, semoga tidak gitu ya. Terus mungkin bisnis juga pada turun. Ya semua it happens gitu. Ini semua terjadi. Nah, teman-teman harus punya goals. Teman-teman pengen punya minimum penghasilan berapa nih supaya bisa teman-teman survive? Ya 3 juta, 5 juta, 10 juta. Teman-teman harus mulai melakukan simulasi kalau teman-teman tidak bisa jualan mesin kangen water ke depan. Kalau teman-teman, misalnya teman-teman juga sekarang bekerja tiba-tiba di PHK, berarti nggak punya gaji, nggak punya masukan, harus disimulasikan karena ini akan ada krisis moneter global di depan. Ya, bukan di depan, sudah terjadi. Ya, teman-teman yang biasa jualan pulsa, yang jualan apa, jilbab, whatever it is lah. Coba sekarang disimulasikan. Ya, coba disimulasikan teman-teman penghasilannya drop. Pak, bukan cuma simulasi, udah terjadi, apalagi itu artinya fardu kudu ain teman-teman punya goals. 3 bulan ke depan, sebulan ini butuh penghasilan berapa? 3 juta, 5 juta, 10 juta. Nah, itu penting. Saya punya nggak? Saya punya gitu, goals itu. Kenapa? Ya karena saya sudah mensimulasikan jangan-jangan terjadi sesuatu dengan bisnis saya, kalau saya nggak siap, nggak mengantisipasi, ini yang menjadi masalah. Ya, artinya kalau teman-teman memang punya financial goals, teman-teman akan mulai berpikir ya apa yang harus dilakukan terhadap bisnis kangen water teman-teman. Misalnya ya sekarang nggak mau teman-teman harus melek digital, teman-teman mau nggak mau harus memanfaatkan Zoom meeting misalnya, teman-teman harus memanfaatkan live Facebook atau whatever lah ya untuk men-train tim Anda. Nah ini yang mungkin selama ini Anda belum lakukan, Anda harus lakukan ya seperti itu. Nah, jadi yang pertama teman-teman harus punya finance goal. Ya, goals, tujuan keuangan teman-teman di 3 bulan ke depan deh, kita bicara jangka pendek, kita bicara survival mode-nya kita. Ya, sambil kalau memang teman-teman lebih cerdas lagi, jangka menengah, jangka panjang, setahun ke depan, 5 tahun ke depan. Karena sebenarnya ternyata kalau teman-teman mau mempelajarinya, banyak sekali hal-hal yang bisa teman-teman lakukan walaupun teman-teman di rumah loh. Ya, untuk bisa menghasilkan duit, untuk bisa menghasilkan penghasilan yang lebih besar lagi. Ya, nah jadi yuk coba set your goals, financial goals Anda di rumah. Terus yang kedua, nah ini yang amat sangat penting. Kalau misal ternyata financial goals teman-teman itu ya terbatas, sekarang ya ternyata lu belum ngerti digital marketing, ternyata lu juga belum ngerti social media marketing, lu belum ngerti apa itu dropshipping, nggak bisa masak juga sih, Anda nggak bisa menggofoodkan masakan Anda, ya artinya memang Anda telat untuk mengantisipasi krisis moneter ini, ya kan? Tapi it's okay, mudah-mudahan Anda juga sudah tersadar sekarang bahwa oh iya ya, karena we never know guys, sekarang COVID-19 lewat, tahun depan ada apa lagi, we never know. That's why you have to anticipate, you harus mengantisipasi krisis-krisis ke depannya seperti apa dengan your skills. Nah, yang kedua, goals yang kedua, teman-teman harus benar-benar serius di sini, yaitu personal growth. Tulis. Ya, dan di sini teman-teman harusnya dengan teman-teman lebih banyak waktu di rumah, working from home, your goals of personal growth itu pengembangan diri, pertumbuhan diri, teman-teman tuh harus serius di sini. Misalnya teman-teman ingin lebih expert lagi menjadi seorang penulis, saatnya sekarang Anda belajar nulis, saatnya sekarang Anda
nontonin YouTube bagaimana cara menulis. Saya udah nontonin juga tuh bagaimana menjadi penulis di Amazon gitu. Ya ternyata gampang gitu. Itu luar biasa dunia kepenulisan di Amazon. Bisa jualan buku di Amazon, ya. Tapi kan bahasa Inggris itu bisa ditranslate, ya. Terus pencetakannya gimana? Ternyata Amazon dia punya ya kalau ada yang mesen, ada yang beli, terus tinggal dicetaknya per pemesanan. Jadi kalau ada yang beli satu juga dicetaknya satu. Luar biasa, dan banyak sekali orang-orang yang menghasilkan duit banyak dengan menjadi penulis buku di Amazon. Wow, ini dunia baru buat saya. Ya, saya tontonin video-video tersebut. Ya, sebulan 2 bulan lalu sih itu saya mempelajarinya. Terus Anda pengen jadi penulis, Anda ingin atau belajar sekarang bikin blogging, atau ingin menjadi seorang vlogger, YouTuber, Anda pengen belajar public speaking, Anda pengen whatever lah. Ya, Anda pengen belajar masak, Anda pengen, karena bisa jadi ya kalau kita bicara bisnis yang akan tetap bertahan, ya istilah kata sekarang bisnis primer kan, kesehatan, ya sebenarnya 4, ada kesehatan, ada kosmetik, ada edukasi, sama food and beverages. Tapi kalau udah bicara krisis, kita bicara kesehatan dan makanan. Ya mungkin Anda mau belajar masak, sehingga terus Anda mulai bagaimana cara mempromosikannya via GoFood misalnya. Ya, nah jadi Anda harus punya goals di fase 3 bulan ini, katakan. Jangan sampai Anda 3 bulan ini terus Anda tidak menjadi pribadi yang lebih baik. Hello, come on guys. Ini bukan komunitas Amazing True Health kalau teman-teman tidak menjadi pribadi yang lebih baik. Ya, public speaking, ya Anda bikin minta sama leader-leader Anda, yuk ajarin dong public speaking, yuk ajarin dong edukasi seperti apa, follow up seperti apa, yuk sering-sering tiap hari Zoom meeting. Saya ini dari tadi siang, sore, pada maghrib, malam gitu ya. Sekarang gitu ya, itu saya online meeting terus gitu. Ya, jadi benar-benar saya meeting lagi, ini lagi, dan seterusnya. Saya googling, saya pelajari YouTube ini itu, platform baru ini. Saya pengen terus bertumbuh. Ya, makanya banyak orang yang bilang susah gua ngejar si Andika karena dia sendiri nggak pernah berhenti untuk mengejar personal growth-nya. Iya, memang karena saya nggak pernah puas. Nah, ayo deh guys, saya pengen menginspirasi teman-teman. Muncrat-muncrat kok mau, dan negatif ya. Alhamdulillah, insya Allah masih sehat. Jadi, bismillah. Jadi personal growth kita itu saatnya sekarang teman-teman mempelajari banyak hal, dan nggak ada di internet sekarang, betul nggak? Dan boleh nggak gue kasih tahu, gue baru dapat ilmu lagi, ya. Don't be an influencer whore, ya. Jadi gue punya mentor baru nih di YouTube, orang Indian American. Dia bilang, lo jangan jadi pelacurnya influencer. Maksudnya gimana? Maksudnya begini, lo ikut misalnya siapa? Ya kalau gue kan senengnya ada Dan Lok misalnya, atau ada Tony Robbins misalnya, atau ada Jason Capital, ada banyak lah video-video yang begini. Nah, kebanyakan kita itu ikut akun Zig Ziglar, quotes-nya apa kita ambil. Kalau Anda ikut Mary Riana, ikut Amazing Mentor, ikut Dewa Eka Prayoga, ikut siapa lagi, Hari Firmansyah, guru-guru saya Pak Jamil Azaini, itu keren-keren semua, nggak ada yang salah. Lo bagus kok, itu tetap bagus ikut. Cuman jadi kan cuma ngambil kulit-kulitnya doang. Oh, quotes-nya begini bagus, reshare ya. Nah, ini bagus, oh reshare ya, repost ya. Itu tuh kacang, itu kulit kacang doang guys. Nah, terus gue dapet ilmu dari mentor gue ini. Dia bilang, kalau lo mau bertumbuh, jangan jadi influencer whore. Jangan lo melacur ke banyak, ini istilah kasar gitu ya. Tapi itu bahasa dari dia. Ya tadi, lo akhirnya cuma dapat kulit-kulitnya doang. No. Dan ini yang sekarang saya praktekkan. Saya ambil satu mentor, video, saya dengerin. Saya sambil lari, saya sambil sepedahan, saya sayang belajar sejam dengerin podcastnya. Kalau bahasanya gini, dalam sebulan yang lo dengerin dia aja. Ya, YouTube-nya, podcast-nya, lo pelajarin video-video di Instagram-nya, di Facebook-nya. Karena yang penting itu bukan quotes-nya, karena mungkin quotes-nya juga dia ngambil dari buku-buku, ngambil dari orang lain gitu kan. Ya, kan nggak ada sesuatu yang baru. Cuman yang perlu Anda ambil adalah kenapa dia nulis itu. Nah, energi itu yang harus teman-teman dapatkan. Kenapa dia nulis itu? Why? Behind gitu ya. Kenapa dibalik? Apa sih dibalik kalimat tersebut? Kenapa dia punya perilaku tersebut? Kenapa dia berpakaian tersebut? Kenapa dia memilih olahraga tersebut? Kenapa dia punya hal seperti itu? Nah,
Itulah modeling, itulah Anda modeling itu apa ya bahasa gampangnya? Copy paste kehebatan Anda. Ya, copy paste their excellencies. Jadi Anda meng-copy paste kehebatan mereka. Dan itu nggak bisa dengan kalau Anda cuman sesekali ngelihat akun Amazing Mentor misalnya. Gue so excellent. Enggak, gue masih banyak kekurangan. Kurang tinggi pastinya dan kurang rambut di jidatnya makanya lebar. Nah, ya yang jelas sekarang gue sedang memperhatikan hal ini. Gue mempelajari dari satu sumber, dari satu mentor, dan itu sebulan ini gue coba, baru seminggu ini sih ya, belum sih, baru 3-4 hari ini gue benar-benar mendengarkan ya. Jadi gue bukan kadang sih, seringnya ilmunya diulang-ulang ya, karena kan begitulah namanya pembicara, namanya siapapun lah, mau ustadz kayak trainer, coaches, preachers, whoever they are, biasanya kan memang diulang-ulang. Tapi dari setiap podcast, dari setiap YouTube-nya, walaupun ada hal yang diulang-ulang, biasanya ada banyak hal baru, dan di situ kita mulai ketemu puzzle-nya. Nah, puzzle-nya ini yang harus teman-teman temukan, yang itu nanti teman-teman rangkai menjadi sebuah excellency dalam tubuh Anda. Dan working from home adalah saat yang tepat untuk teman-teman men-set up diri Anda yang lebih baik lagi dengan you punya goals, your personal growth. Ya, sehingga Anda punya result yang lebih baik lagi dibanding hari ini. Ya, jadi yang pertama finance goals, yang kedua personal growth, yang ketiga adalah spiritual goals. Ini harusnya ya Anda harus lebih apa ya namanya? Ya lebih soleh lah bahasanya. Kenapa ya? Kita nggak pernah tahu nih bicara worst case skenario. Aduh, susah amat. Worst case skenario nya kan COVID positif, nauzubillah min dzalik, jangan sampai gitu, terus we die. Ya nggak ada COVID aja kita sudah bicara Amazing Death Project, kita persiapkan diri kita, itu udah bahasa gue banget, bahasa KAT kan, menjadi budaya kita. Tapi sekarang ditambah lagi dengan COVID-19 ya, sekarang nggak tua, nggak muda, bisa sakit dan bahkan meninggal dunia. Dan artinya apa? Artinya your spiritual quotient, artinya your kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan Tuhan, itu harus jauh lebih dekat lagi. Anda harus jauh lebih sering ngaji, jauh lebih sering ya Nasrani mungkin baca Alkitab. Pokoknya Anda harus lebih sering lagi, lebih baik lagi membangun konektivitas Anda dengan Tuhan kita, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salatnya diperbaiki, ngajinya, bacaannya, dan seterusnya. Ya, nah jadi yuk deh. Banyakin taubatnya, banyakin zikirnya. Justru sekarang ini teman-teman harus digaspol spiritual goals Anda. Nah, jadi yang pertama finance, kedua personal growth, yang ketiga spiritual. Yang keempat adalah relationship goals. Ya, 4 dulu aja deh malam hari ini. Ini berapa lama nih? Udah setengah jam ya. Yang keempat adalah relationship, di mana teman-teman saatnya sekarang justru teman-teman lebih memahami siapa suami Anda, siapa istri Anda, siapa anak-anak Anda. Saya tahu lah sekarang anak Anda banyak PR di rumah, Anda harus setoran secara online kepada guru-guru Anda, kebanyakan begitu kan. Bahkan sekarang banyak emak-emak yang menjadi lebih galak ketimbang sebelumnya, atau anak-anak yang sudah rindu dengan sekolahnya karena ternyata ibunya lebih galak daripada gurunya. Ya ini sekarang fenomena yang terjadi bahkan di Cina sekarang, semoga tidak terjadi di Indonesia. Setelah Wuhan gitu ya, zero case, sekarang yang tinggi adalah divorce case gitu, kasus-kasus perceraian. Kenapa? Ya karena di rumah ketemunya lo lagi yang tadinya kita jarang ngelihat keburukannya karena suami pergi ke kantor, istri sibuk di rumah. Sekarang kita ngelihat kejelekannya gitu loh. Akhirnya ya berantem, akhirnya ditemukan banyak ketidakcocokan, ya akhirnya bercerai. Jangan sampai itu terjadi. Kebayang maksud gue? Atau justru ya anak-anak Anda gara-gara banyak PR terus kitanya nggak sabaran, akhirnya malah bukannya Anda menjadi pahlawan buat mereka, Anda jadi hantu setan buat mereka, jadi penjahat buat mereka. Gitu. Ya, nah ini teman-teman harus punya relationship goals gitu. Bukan nggak boleh Anda marah gitu ya, bukan nggak boleh Anda tegas sama anak Anda gitu, marah kan juga karena sayang. Boleh, cuman Anda kalau nggak punya relationship goals-nya, akhirnya tidak ada komunikasi yang dibangun.
Ya, saya misalnya punya goals anak saya selama libur sampai akhir, kan anak-anak saya ini kayaknya semuanya sampai lebaran kan liburan tuh. Ya, skill apa yang mereka harus kita install? Ya, skill beres tempat tidur, skill sholat subuh tepat waktu, belajar berenang lah. Nah, itu harus punya goalsnya. Kalau enggak ya akhirnya biasanya makin berantakan waktu kita, akhirnya semua sibuk masing-masing tanpa ada goals, sibuk nonton yang satu, sibuk ini itu dan seterusnya, akhirnya you tidak bertumbuh, tidak berkembang. Nah ini jangan sampai, artinya you hanya melewatkan waktu-waktu terbaik Anda ya dengan sia-sia. Sayang. Jadi your relationship goals Anda harus set up apa yang Anda ingin wujudkan bersama suami, istri, anak-anak Anda. Ya anak lo baru 1-2 kan, mungkin anak gua kan 5 gitu kan, yang PR kebayang gitu kan, masing-masing harus setoran PR lah, setoran ngaji lah, ini itu dan seterusnya. Ya bini gua sih yang luar biasa, masya Allah, alhamdulillah. Ya, nah jadi 4 hal ini, finance, ya, and then personal growth, and then yang ketiga adalah spiritual, dan yang 4 adalah relationship. Dan 4 hal ini harus teman-teman set up goalsnya. Ya, nah yang berikutnya teman-teman harus punya skala prioritas. Ya, teman-teman harus punya apa? Skala prioritas. Anda sudah punya goals, oke, sudah bagus. Tapi dari semua goals itu, teman-teman harus mengatur skala prioritas mana yang teman-teman akan pertajam terlebih dahulu. Karena lagi-lagi saya melihat dari pengalaman saya sebagai seorang mentor, sebagai seorang business coach, mereka punya banyak sekali goals, orang-orang punya banyak sekali impian, punya banyak sekali tujuan hidup. Tapi akhirnya nggak ada yang jadi. Kenapa? Karena nggak punya skala prioritas. Bahkan ini bicara agak luas ya. Saya bicara agak luas dari sisi produktivitas atau orang-orang yang ingin memiliki sebuah kehidupan yang luar biasa. Gini, there is no work-life balance actually. Nggak ada tuh namanya keseimbangan hidup dan kerja. Ini agak sulit dicerna, bukan agak sulit. Anda harus mencernanya baik-baik, coba pahami. Ya, saya coba sederhanakan. Jadi nggak ada itu yang sebenarnya namanya work-life balance. Ini hanya sebuah excuse, hanya sebuah alasan di mana Anda tidak menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Contoh. Anda pengen menjadi seorang miliarder sambil ngafal Quran 30 juz, tapi anak-anak juga pokoknya punya waktu yang banyak sama anak-anak dan istri, terus sambil six pack juga pengen pengen punya badan yang kayak olahragawan, six pack, terus Anda juga pengen sambil jago jadi seorang triathlete, bisa jago berenang, sepedahan, jago lari, maunya banyak banget. Ya, nah kalau ini terjadi, ya ini menjadi problem buat kita semua, buat Anda tidak akan bisa mewujudkan apapun. Karena kalau Anda pengen jadi penghafal Quran 30 juz ya nyantri gitu. Kebayang maksud saya? Ya nyantri 30 juz sulit untuk Anda menjadi seorang miliarder sebenarnya. You have to choose prioritas mana. Setelah itu selesai baru kita berbisnis. Kurang lebih seperti itu. Nah, kebanyakan orang pengen semuanya. Nah, ini yang nggak gampang. Ya, nah ini mungkin kita harus bahas dalam salah satu video khusus atau mungkin Selasa depan gitu ya. Bagaimana sih supaya kita bisa ada namanya bukan work life balance sebenarnya, tapi work life integration. Ya, nah itu bagaimana kita bisa mengintegrasikan work and life dan semuanya sehingga ya alhamdulillah nih katakan ya saya bisa punya uang, alhamdulillah, spiritual saya juga insya Allah, alhamdulillah, saya ya istilah kata seneng lah jadi anak masjid gitu ya. Saya punya relationship yang juga insya Allah bagus ya, bukan nggak pernah berantem sih ya, alhamdulillah. Anak juga ya alhamdulillah bagus. Saya lagi ingin six pack, saya sudah turun 5 kilo. Dan banyak orang yang working from home makin gendut karena nggak bisa berhenti nyemil. Saya justru turun 5 kilo ya, lemak-lemak mulai makin hilang. Nah ini ada caranya sebenarnya. Ya, nah itu kita bahas mungkin minggu depan lah ya, bagaimana Anda bisa mensiasati ternyata tidak ada work life balance, itu cuma ilusi guys. Ya, tapi kan kita harus seimbang, iya. Gue juga ngerti konsep keseimbangan gitu ya. Itu sebagai rem. Lu jangan kerja terus and then anak lupa manggil om gitu ya, manggil lu tante karena lu nggak pernah pulang.
Gue juga ngerti kok begitu. Gue nggak maksa lo, oke lo harus edukasi terus, pokoknya sampai 6 baru lo pulang. Nggak gitu juga. Ya makanya tadi gue bilang, lo harus bisa menginternalisasi ini dengan mencerna dengan lebih baik lagi pernyataan gue ini. Nah kita akan bahas lebih detail kapan-kapan. Ya, nah jadi skala prioritas itu membuat teman-teman bisa terukur dan bisa akhirnya terwujud satu persatu sehingga impian teman-teman bisa terwujudkan. Ya, nah ini harus step by step, puzzle demi puzzle. Kalau Anda pengen punya sebuah amazing life gitu kan, kehidupan yang amazing, ya definisi saya kan you punya kehidupan yang baik secara finansial, secara spiritual, personal growth lo bagus, spiritual lo bagus gitu kan, relationship lo bagus. Nah ya itu amazing life, itu namanya amazing life project ya. Jangan lupa subscribe my channel baru saya, amazing life project ya, di YouTube ya, begitu. Nah jadi prioritas itu amat sangat penting. Sip, dengan begitu teman-teman tahu oke, pagi ini gue harus ngapain, siang gue harus ngapain, sore harus ngapain, karena lu punya skala prioritas. Dan saya selalu menulis, lihat nih ya, saya tulis tadi, nih, ide untuk dieksekusi, ini kebalik ya gambaran nih. Ide untuk dieksekusi, buku edukasi cara baru. Gue selalu mengeksperimen ini dengan adanya krisis begini. Nah, ini gue harus bikin nih hal seperti itu. Ya gue mau ngetes dulu ke dalam diri gue sendiri bagaimana caranya nanti seperti apa. Begitu udah bisa, gue akan kasih ke KAT katakan begitu. Gue akan bikin 6 AM club, apalagi ini. Nah, gue bikin tuh jadwal ini itu. Nah, ini ide untuk dieksekusi, gue punya prioritas gitu lah ya. Ada YouTube, ada restrukturisasi gaji, ada yang harus gue gaji orang, ada macam-macam dan seterusnya. Nah ini skala prioritas ya. Nah gue pun bikin seperti itu ya. Yang terakhir guys ya, kita sudah setengah jam. Saya pengen setengah jam aja biar nggak terlalu lama dan kuotanya juga nggak terlalu makan banyak. Yang berikutnya adalah yang ketiga ya, pertama goals, yang kedua prioritas, yang ketiga adalah you have to block your time. Anda harus membuat sebuah time blocking. Anda harus mengatur blocking time gitu. Artinya apa? Ya ini bentuk dari komitmen sebenarnya. Ya, misalnya saya pagi habis sholat subuh, saya ngaji gitu. Sekarang kan lebih cepat karena ya saya yang tidak ke masjid sekarang selama wabah ini gitu. Ya sudah, habis itu saya olahraga, saya blocking time. Habis olahraga saya ngapain? Habis itu saya bikin YouTube konten misalnya, atau saya riset A, B, C, D, atau saya meeting online. Itu udah di blocking time, oke. Dan itu kita komitmen kan. Nah, kebanyakan dari orang-orang yang nggak produktif waktunya karena dia nggak punya blocking time. Gue hari ini harus belajar 1 jam, gue belajar dari YouTube, ya gue belajar apa, ya akhirnya bingung, YouTube-nya baru nyari karena you nggak punya goals, karena you nggak punya prioritas, nyari akhirnya kenanya lihat lucu nih ngeprank, nontonnya video prank-prankan, ya videonya Atta Halilintar misalnya, ya boleh sih sekali mungkin. Isinya apa aja sih ya, gerbek rumah gitu kayaknya. Gue nggak pernah nonton sih, ya pernah lihat sesekali dulu. Ya kalau gue tahu langsung tadi kan gue sekarang lagi belajar dari salah satu mentor orang American Indian, Sharon Sif, namanya agak sulit ya. Pokoknya gue nonton itu aja sekarang ya, gue ingin mendapatkan value-nya dia apa sih, kenapa dia bisa jadi miliarder, kenapa sih dia bisa men-10x kan, 10 kali lipatkan bisnisnya. Itu gue pelajari dalam-dalamnya. Nah, jadi banyak orang di luar sana yang gagal memblocking time-nya. Ya. Nah, jadi sama. Nah, ini kan terorganize blocking time-nya ketika teman-teman juga sudah punya goals. Oke, kapan lo belajar YouTube tentang finance, personal growth, ya, spiritual, lo mau ngapal Quran sekarang, ya, lo mau 1 juz, sekarang justru lagi banyak di rumah baca Al-Quran gitu ya. Terus satu relationship, lo punya waktu ngobrol, diluangkan waktu setengah jam meeting keluarga misalnya, apapun itu. Yang lakukan deep talk, deep conversation. Nah ini saatnya teman-teman membangun relationship yang luar biasa sama teman-teman, sama keluarga teman-teman. Ya, jadi saya amat sangat menyarankan setelah teman-teman punya goals, teman-teman punya skala prioritas, nah coba deh block your time. Dengan begitu teman-teman akan tidak sekedar sibuk guys, tidak sekedar sibuk, tapi produktif. Dan itu yang membedakan antara orang sukses dan orang standar, mediocre, ya, dan orang-orang yang loser gitu. Nah, lo bukan loser,
lo bukan pecundang, betul? Tapi kebanyakan dari kita masih di orang mediocre. Faktanya begitu. Ya hidup tengah-tengah lah. Kenapa ya? Tadi kan lo kalau nonton YouTube nontonnya yang begituan gitu. Kalau Facebook scrollingnya yang sampah-sampah misalnya begitu. Itulah kenapa kebanyakan kita masih mediocre. Nah, kata kuncinya antara yang mediocre, orang tengah-tengah sama orang yang sukses itu adalah di produktivitas. Dan produktivitas salah satu fondasinya, fundamentalnya adalah leverage atau daya ungkit. Dan teman-teman sekarang sudah punya daya ungkit. Teman-teman punya, saya katakan, teman-teman punya leader-leader, teman-teman punya tim, punya crossline yang saling membantu, yang saling memotivasi, menginspirasi, saling memberikan knowledge seperti malam hari ini. Itu sangat-sangat meleverage sebenarnya. Ya, Anda punya Kanggeng Water, punya KAT, punya Assist, punya Enagic, itu leverage. Sudah ada YouTube, sudah ada internet, ini leverage kalau Anda bisa memanfaatkannya. Kalau enggak ya Anda nggak akan jadi siapa-siapa. Saatnya sekarang Anda menemukan your high skill income, your expertise yang suatu hari nanti Anda bisa jual. Karena at the end guys, at the end kita belum bicara akhir zaman lah. Tapi kalau terus krisis ini berjalan, kalau ke depan masih ada krisis lagi, at the end yang bisa menyelamatkan diri Anda adalah your high skill income. Ya, skill, keterampilan Anda yang bisa Anda jual. Itu yang akan menyelamatkan teman-teman. Itulah kenapa teman-teman harus benar-benar belajar malam hari ini. Bukan malam hari ini sih. Di masa COVID ini, di mana teman-teman masih working from home, nah ini teman-teman bisa menggali siapa diri Anda yang sesungguhnya. Begitu guys, sudah setengah jam. Mudah-mudahan menjadi pembelajaran buat kita semua. Saya nggak tahu kenapa setiap saya mau live Facebook kok problem ya settingannya. Ya wes nih, jadinya pakai handphone istri saya pula karena akun saya masih di blok sama Facebook. Akun nggak bisa live. Oke, terus saya juga mau lihat ada pertanyaan nggak? Kau salah ya, sudah sama-sama paham. Oke, kayaknya gitu aja. Karena saya juga harus udah jam 9.15. Mudah-mudahan ini menjadi pertemuan yang insya Allah diberkahi. Dan saya kasih bocoran guys, teman-teman. Saya kasih bocoran, siap-siap buat yang KAT. Kita akan mengaktifkan kembali Seal Pro ya. Di situ bukan yang nggak aktif, sekarang masih ada, cuma kita pengen benar-benar mensosialisasikannya lagi karena di situ banyak sekali video pembelajaran dan ini bisa jadi Anda manfaatkan ya, untuk pembelajaran di dunia perkanggeng wateran ya. Terus yang kedua ya ini saya punya bisnis pribadi, Digital Optimization Academy. Ini juga akan kita sosialisasi lebih baik lagi sekarang karena tidak ada alasan untuk Anda untuk tidak memahami apa itu digitalisasi, apa itu digital marketing. Karena bayangkan kalau ternyata COVID terjadi lagi ke depannya, atau bukan COVID lah, whatever it is lah. Ya, kita harus punya skill marketing yang tidak hanya tergantung dengan offline. Ya, kita harus punya skill leadership, bisa membangun tim yang tidak hanya dengan offline. Ya, itu memanfaatkan digitalisasi. Ya, nah itu nanti tunggu tanggal mainnya saja. Dan saya juga akan launching sebuah grup lah ya, sebuah klub saya bilangnya 6 AM Club ya, jam 6 pagi, klub jam 6 pagi. Nah, nanti saya akan coaching setiap jam 6 pagi. Kayaknya 2 kali seminggu kita bisa berinteraksi, kita bisa ini dan seterusnya. Nah, itu semua gratis ya. Saya pengen benar-benar berbagi dan saya pengen benar-benar banyak dari teman-teman yang bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi setiap harinya. Goalsnya itu ya. Dan mudah-mudahan kita bisa bertumbuh bersama lah. Jadi tunggu tanggal mainnya 6 AM Club jam 6 pagi, klub jam 6 pagi. Kita akan saling menyemangati, kita akan saling menginspirasi di sana. Saya akan meng-coaching Anda. Siapapun boleh, siapapun boleh ikutan. Ya paling ada infaknya lah ya, bukan buat saya, ya buat bangun pesantren, gerakan kebaikan dan seterusnya. Oke, guys, thank you very much. Sorry tadi agak telat karena masalah teknis. Sebenarnya dari jam 8 saya sudah
klik tapi nggak bisa. Thank you very much. Tetap semangat, stay healthy guys, stay safe, stay happy, dan stay at home. Kalaupun harus keluar, pastikan protokol kesehatannya ya Anda perhatikan supaya Anda tetap sehat. Ya, terima kasih. Jazakumullah khair atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi di live Facebook berikutnya. Jatah saya setiap Selasa insya Allah, dan kita juga lagi mempersiapkan kurikulum di live Facebook di KAT. Nanti ada banyak dokter-dokter insya Allah yang bicara tentang kesehatan, bagaimana Kang Water bisa membantu banyak isu kesehatan gitu ya, apakah diabetes, apakah hipertensi, apakah stroke, dan seterusnya. Thank you. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.